Kisah pria penjaga kamar mayat membuat pengakuan yang mengejutkan di hadapan dunia. Pasalnya, pria tersebut mengaku telah melakukan wik-wik dengan 100 mayat wanita. Pria tersebut begitu menikmati sensasi liarnya bersama ratusan jenazah. Entah apa yang ada di dalam benaknya. Akibat dari perbuatannya, sang pria sering mengalami gangguan psikis. Sampai-sampai ia tidak lagi minat berhubungan dengan kalangan wanita hidup. Lantas, apa yang membuat dirinya begitu menikmati ketika berhubungan dengan mayat? Mari nonton video ini sampai habis, agar tidak sesat. Bicara tentang kematian biasanya akan menimbulkan rasa takut dalam diri seseorang. Bahkan di antara orang-orang yang paling berani sekalipun akan merasakan ketakutan. Begitu juga ketika salah satu anggota keluarga kita meninggal, lazimnya mereka tidak lagi berani menemani anggota keluarga yang terbujur kaku. Apalagi jenazah yang tidak kita kenal. Jangankan menemani, melihat saja tidak mau. Namun berbeda dengan pria yang satu ini. Sebut saja namanya Lukas, yang kesehariannya ia bertugas sebagai penjaga kamar mayat. Lazimnya, bagi siapa saja berprofesi sebagai penjaga kamar jenazah tentunya pasti memiliki tantangan tersendiri. Seperti halnya rasa takut. Takut karena dihantui oleh orang yang sudah meninggal, seperti adegan dalam film horor. Namun, hal itu tidak berlaku bagi seorang pria bernama Lukas, berasal dari Ghana. Baginya mayat justru menjadi daya tarik sensual yang nyata. Kisah tentang Lukas sempat heboh pada 2015 silam, diwartakan oleh Daily Mail. Lukas dengan bangga mengakui perbuatannya di depan layar TV. Lukas pada waktu itu adalah seorang penjaga kamar mayat di Rumah Sakit Pendidikan Korlebu di kota Accra, Ghana, yang diwawancarai di depan stasiun televisi Adom TV. Dalam pengakuannya, dia telah berhubungan badaniah dengan mayat wanita berkali-kali, dan mengklaim tindakan asusila itu adalah bagian dari pelatihan kerja. Berikut kisah lengkapnya. Lukas, si pria dari Ghana penikmat mayat wanita. Lukas merupakan sosok pria berkulit hitam dan berkepala botak. Ia hanya mengenyam pendidikan sampai tamatan sekolah dasar. Hanya berbekal ijazah SD menyulitkan Lukas menemukan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, ia hanya menjadi penjaga kamar jenazah di sebuah rumah sakit di Ghana. Jika saja Lukas seorang sarjana, mungkin ia sudah menjabat sebagai kepala rumah sakit di Ghana. Lukas sudah bekerja sebagai penjaga kamar jenazah selama 10 tahun. Pada awal-awal Lukas bekerja, ia belum berani sebagaimana Lukas yang saat ini. Setiap ada yang meninggal, ia selalu ketakutan apabila ia mendapatkan tugas untuk mendorong jenazah menuju ruang khusus. Namun, karena mengingat jika ia tidak dapat melakukan tugas ini dengan baik, pasti akan dipecat. Atas dasar motivasi karena takut kehilangan pekerjaan, akhirnya Lukas dengan terpaksa memberanikan diri. Lukas bukanlah satu-satunya pria yang bertugas di kamar mayat. Ia ditemani seorang pria tua bernama Osman. Pria tua itulah yang selalu memotivasi Lukas dalam menjalani tugasnya. Jika kamu ingin berani dan tidak takut lagi, kamu harus tidur dengan mayat sesekali. Itu adalah bagian pelatihan. Kamu harus tidur dengan mayat, karena sekali melakukannya akan membuat kamu tidak takut lagi terhadap mayat. Begitu isi nasihat Osman kepada Lukas. Kalimat tersebut ternyata mampu menjadi booster bagi Lukas dalam menjalankan tugasnya. Ia pun segera ingin mencoba cara yang dianjurkan oleh Osman. Di tengah-tengah lamunannya, ia dikejutkan dengan panggilan oleh seorang perawat untuk segera membawa 2 jasad wanita yang sudah terbujur kaku. Kedua wanita itu diperkirakan tewas akibat overdosis minuman oplosan. Mendapati kesempatan itu, Lukas semakin penasaran untuk mencoba trik dari kawannya. Siapa tahu dengan trik itu dapat membuang rasa takutnya jauh-jauh. Setelah berada dalam kamar jenazah, Lukas mencoba mendekati salah satu jenazah wanita asal Eropa. Dengan kondisi mayat yang masih segar, belum menimbulkan bau busuk, diperkirakan kedua jasad wanita cantik itu telah meninggal selama 12 jam. Kondisi rumah sakit yang mulai sepi, dalam kamar jenazah hanya tinggal Lukas bersama 2 jasad yang tak bernyawa. Mendapati kesempatan itu, Lukas ingin segera mencoba trik yang pernah diberitahu oleh Osman. Tujuan awal, Lukas hanya ingin mengusir rasa takut terhadap mayat. Semoga saja lewat cara ini dapat membuat aku berani,
Begitu bisiknya dari dalam hati. Setiap rumah sakit, prosedur yang harus dilakukan oleh petugas kamar mayat adalah membersihkan jenazah dan melumurinya dengan cairan pengawet. Lukas pun mulai melucuti satu persatu pakaian dari jasad wanita berambut pirang. Dalam kondisi jasad tanpa sehelai benang, Lukas mulai bersemangat ingin segera menunaikan hajatnya. Pasalnya, mayoritas jasad warga Ghana yang pernah ia urus selama ini tidaklah sebening jasad wanita Eropa yang sedang ditanganinya. Sehingga, mendapati jasad dengan kualitas Blu-ray, Lukas merasa tergugah untuk segera mencoba serabi lempit jenazah tersebut. Saat memandikan jasad wanita itu, Lukas semakin bersemangat. Ia mulai mengeksplorasi di setiap area pribadi si mayat. Lukas pun mulai bertegangan tinggi. Ia segera meluncurkan rudalnya untuk segera menyentuh wilayah sang jasad yang telah terbujur kaku. Seketika itu, Lukas merasakan dingin yang amat sangat. Permukaan mayat yang sudah tidak dialiri darah membuat sekujur tubuh sang jenazah dingin seperti es batu. Rudal yang selama ini mendekam dalam bunker kini mulai diaktifkan. Di awal-awal, Lukas sedikit kesulitan saat menerobos serabi sang mayat, mengingat rudal milik Lukas tergolong berukuran besar. Dalam kondisi serabi lempit si mayat yang mengering semakin menambah Lukas kewalahan. Namun Lukas tidak kehabisan ide. Ia pun mulai melumuri rudalnya dan permukaan serabi dengan sedikit cairan pengawet. Seketika itu juga, pertahanan jenazah mulai kebobolan. Tak disangka akibat bekas rudal membuat area pribadi jenazah robek. Di hadapan dengan kejadian itu membuat Lukas panik. Jika saja perlakuannya diketahui, ia bisa saja dihukum dan kehilangan pekerjaan. Untungnya, area pribadi mayat sudah tidak lagi mengeluarkan darah. Semoga saja aksi nakalnya tidak sampai diketahui pihak rumah sakit. Misi pertama selesai. Kini Lukas sedikit lega. Setelah perbuatan haram itu dilakukan, perasaan Lukas sama sekali tidak merasa bersalah, malahan aksi cabul karonya ingin dilanjutkan terhadap jasad wanita kedua. Bagi Lukas tidak perlu waktu lama untuk melanjutkan serangan kedua. Begitu ia selesai membersihkan tubuh jenazah, Lukas pun kembali menembakkan rudalnya ke arah tubuh yang sudah tak bernyawa. Kejadian yang sama kembali terulang. Akibat hantaman rudal milik Lukas, serabi sang jasad kini mengalami robekan yang cukup parah. Hal ini membuat Lukas harus menjahitnya kembali agar akibat perbuatannya tidak diketahui. Begitu keluar dari kamar jenazah, raut wajah Lukas begitu sumringah. Ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. 1 minggu berlalu. Lukas menjalani hari-harinya seperti biasa. Setelah 1 pekan berlalu, keinginan liarnya kini kembali bergejolak. Dengan penuh semangat ia pun kembali masuk ke kamar jenazah. Setelah memantau kondisi jenazah, di sana Lukas menemukan satu jasad gadis asal Ghana. Lukas yang dalam keadaan on fire, ia dengan penuh semangat kembali mengeluarkan rudalnya dan menyerang gadis Ghana yang sudah kaku. Perbuatan haram yang dilakukan oleh Lukas kini menjadi candu yang sulit dihilangkan. Dalam 1 hari ia pernah mengaku sampai 3 jenazah menjadi korbannya. Bekerja mengurus jenazah adalah bakat yang diberikan Tuhan kepadaku, imbuhnya. Aku bersama mayat yang mati setiap saat, setiap hari, dan seolah-olah saya dengan orang lain, jelas Lukas. Sebenarnya, bosnya mengatakan hal itu pada Lukas namun mungkin disalahartikan olehnya. Bosnya yang dimaksud ialah Osman. Ia mengatakan bahwa tidur dengan mayat akan membuatnya tidak takut lagi dengan mereka. Tidur dalam artinya adalah berada di sebelah mereka, bukan berarti harus berhubungan intim dengan mayat. Meski demikian, Lukas mengakui tindakannya karena merasa pekerjaannya tidak sehat. Banyak wanita menjauhinya karena pekerjaannya. Oleh karena itu dia melampiaskan hasrat kepada para mayat itu. Saya ingin menikah tetapi gadis-gadis itu mengatakan saya pria mayat. Katanya kepada stasiun televisi kedua, Adom TV. Aku bisa memuaskan diriku di kamar jenazah karena gadis-gadis tidak mau berkencan denganku di luar, tambahnya. Lukas telah dipecat oleh pihak rumah sakit dan mengklaim bahwa dia sedang diburu oleh polisi. Selama menjadi penjaga kamar mayat dia mengaku telah tidur setidaknya dengan 100 mayat lebih. Lapor sebuah media lokal di Ghana. Saat dia ditanya tentang kesehatan mentalnya, Lukas menjawab bahwa dia baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Tuan. Dia bersikeras.
Kondisi seperti ketagihan berhubungan badaniah dengan mayat ini secara ilmiah disebut dengan nekrophilia. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The Bulletin dari American Academy of Psychiatry and Law menemukan lebih banyak orang menggunakan mayat untuk kesenangan esek-esek dalam 122 kasus yang diulas. Lebih dari setengah dari orang-orang ini bekerja di kamar mayat atau beberapa aspek industri pemakaman. Ini menunjukkan bahwa nekrofilia sering memilih pekerjaan yang membuat mereka berhubungan dengan mayat. Dr. Handes Jonathan Rosman dan Philip Resnick mengatakan sebagian besar studi ini nekrofil adalah heteroseksual. Dalam sekitar 60% ada gangguan kepribadian yang diagnosis, dengan 10% menjadi psikotik. Ketertarikan nekrofilia dengan orang mati juga bisa menjadi cara mengubah rasa takut menjadi keinginan untuk bisa menguasai kematian. Semoga saja tidak ada yang ingin bercita-cita seperti Lukas. Di dunia ini masih banyak gadis-gadis cantik yang tentunya lebih menarik dari mayat.